Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik anak-anak, jadi pada materi kali ini kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Baik, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai konsep lingkungan. Istilah lingkungan ini berasal dari kata environment dalam bahasa Inggris yang maknanya yaitu the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum diartikan segala sesuatu di luar individu. Jadi, segala sesuatu di luar individu adalah lingkungan. Yang dapat segala sesuatu di luar individu merupakan yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah. Sesuai dengan komponen utama lingkungan ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik adalah komponen yang bersifat hidup. Sedangkan komponen abiotik itu komponen yang bersifat tidak hidup. Contoh komponen biotik antara lain yakni ada serangga dan bakteri, ada juga hewan dan tumbuhan. Sedangkan untuk komponen abiotik yakni ada udara, kemudian tanah, air, suhu, dan sebagainya. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Jadi setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu tergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Jadi ini adalah beberapa bentuk-bentuk pola interaksi antara sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Bentuk-bentuk pola interaksi ini antara lain, yang pertama adalah peristiwa makan dan dimakan. Oke, jadi di sini peristiwa makan dan dimakan ada 3 macam. Yang pertama adalah rantai makanan,
Kemudian yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga adalah piramida makanan. Kemudian bentuk lain yaitu simbiosis. Simbiosis di sini ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Sedangkan yang ketiga yaitu organisme penyusun makanan, yaitu ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Baik, saya kembali lagi ke peristiwa makan dan dimakan. Jadi, peristiwa makan dan dimakan yang pertama yaitu adalah rantai makanan. Bentuk pola interaksi peristiwa rantai makanan bisa dilihat di sini, yaitu di sini ada produsen dari rantai makanan dasar. Di sini contohnya yaitu rumput ya. Ini ada rumput. Kemudian rumput ini dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Kemudian burung elang mati diuraikan oleh dekomposer berupa bakteri dan jamur. Jadi peristiwa makan dan dimakan ini akan membentuk rantai makanan, di mana di sini terjadi perpindahan energi dari produsen ke tingkat yang paling tinggi, yaitu konsumen final. Dan konsumen final ini bila mati akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Kemudian yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan, yang kedua adalah piramida makanan. Pada piramida makanan, di sini terlihat jumlah energi dan aliran energi yang terjadi dari produsen ke konsumen final. Jadi di sini energi yang paling besar itu terdapat pada rantai makanan, pada produsen atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian energi yang kedua atau biomasa terbesar kedua itu terdapat pada konsumen tingkat 1. Kemudian setelah itu ada pada konsumen tingkat 2 dalam hal ini ular. Tadi konsumen tingkat 1-nya adalah kelinci. Kemudian konsumen tingkat 2 yaitu ular, dan konsumen tingkat terakhir konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. Jadi di sini berkurangnya energi tersebut adalah karena proses metabolisme. Tahu nanti gimana cara kayak kalau ada ketawanya. Kemudian peristiwa makan dan dimakan yang ketiga yaitu jaring-jaring makanan. Jadi di sini satu organisme tidak memakan hanya satu jenis hewan ataupun tumbuhan. Jadi satu jenis makhluk hidup atau organisme bisa memakan lebih dari satu jenis organisme lainnya.
sehingga terjadilah pola jaring-jaring makanan. Ini bisa dilihat pada gambar seekor kelinci itu akan dimakan oleh rubah dan burung elang. Kemudian tumbuhan akan dimakan oleh kelinci, tikus, burung pemakan biji-bijian, dan serangga herbivora. Kemudian selain itu, serangga herbivora itu akan dimakan oleh ada burung pemakan serangga, kemudian laba-laba, serangga predator, dan sebagainya. Sehingga terciptalah jaring-jaring makanan. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Bentuk-bentuk pola interaksi yang kedua adalah peristiwa adalah simbiosis. Oke, jadi pengertian dari simbiosis itu sendiri adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada beberapa macam jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua individu yang satunya mendapatkan, di mana kedua-duanya mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. Contoh dari interaksi ini yakni simbiosis lebah dengan bunga, di mana lebah mendapatkan sari bunga yang dia hisap dan bunga terbantu proses penyerbukannya oleh lebah sehingga dapat memudahkan proses pembuahan. Yang kedua adalah simbiosis komensialisme, di mana simbiosis ini satu individu diuntungkan dan satunya lagi tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya adalah simbiosis antara ikan badut dengan anemon, di mana ikan badut dapat bersembunyi di dalam tubuh anemon laut dari serangan musuh, sehingga ikan badut dapat dikatakan mengalami keuntungan. Sedangkan anemon tidak dirugikan sama sekali dengan ikan badut tersebut. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yakni di mana satu individu diuntungkan dan satu individunya lagi dirugikan. Contohnya di sini adalah simbiosis putri malu dengan inangnya. Jadi putri malu di sini beruntung karena mendapatkan sari-sari makanan dari inang yang ditumpanginya. Sedangkan inang di sini rugi karena sari-sari makanannya diambil oleh putri malu. Oke. Kemudian kita lanjut bentuk pola interaksi yang ketiga, yaitu organisme penyusun makanan. Organisme penyusun makanan ada dua, yakni organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat menyusun makanan sendiri, atau dikatakan dapat berfotosintesis. Sedangkan organisme heterotrof yaitu organisme yang tidak dapat menyusun makanannya sendiri. Oke, baik, kita ke organisme yang pertama, yaitu organisme autotrof. Organisme autotrof di sini adalah organisme yang mampu berfotosintesis.
Contohnya seperti contohnya yakni tumbuhan hijau, kemudian ada sebagian kecil bakteri dan ganggang hijau biru. Dan untuk organisme heterotrof, contohnya yakni hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Di mana hewan herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging, dan hewan omnivora adalah hewan pemakan segala. Pola interaksi makhluk hidup mempengaruhi lingkungan. Berikut faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor yang dapat menimbulkan kerusakan antara lain yaitu gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau, banjir, dan kebakaran hutan. Sedangkan faktor manusia yakni yang pertama membuang limbah. Ada limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, dan sebagainya yang dibuang secara sembarangan dan tidak dikelola dengan baik. Kemudian menebang hutan secara sembarangan, dan masih banyak lagi yang lain. Pencemaran yang disebabkan oleh ulah manusia yakni meliputi 3, ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Pencemaran udara yakni penyebabnya antara lain yang pertama adalah asap kendaraan, kemudian asap pabrik, dan asap rokok. Pencemaran tanah penyebabnya antara lain limbah rumah tangga, baik itu organik maupun anorganik. Misalnya limbah rumah tangga ini adalah rumah tangga yang organik, yaitu sayur-sayuran yang sudah busuk, kemudian ada bahan pangan, ada nasi, dan sebagainya, buah-buahan. Limbah yang anorganik seperti misalnya bekas botol minuman, bekas kaleng minuman, plastik belanja, dan sebagainya. Kemudian yaitu penggunaan pupuk kimia pada pertanian. Yang ketiga adalah limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik dan dibuang ke tanah. Dan yang keempat adalah limbah rumah sakit, baik berupa cairan maupun padatan. Kemudian pencemaran air juga disebabkan oleh limbah pabrik dan pertambangan yang dibuang ke aliran sungai maupun laut. Kemudian limbah dari rumah tangga yaitu membuang sampah ke sungai. Dan selanjutnya adalah tumpahan minyak kapal akan sangat mempengaruhi kehidupan ekosistem laut. Itu antara lain matinya ikan ataupun terganggunya pertumbuhan terumbu karang di laut. Kemudian pencemaran ini tentunya akan sangat berdampak bagi lingkungan dan kesehatan makhluk hidup yang hidup di lingkungan tersebut. Misalnya pencemaran udara dapat menyebabkan terganggunya pernafasan, penglihatan. Kemudian pencemaran tanah dapat berdampak pada pertanian, pada sesuatu yang kita tanam dan kita makan, akan menyebabkan penyakit-penyakit. Dan air yang tercemari juga jika kita minum, maka
toksik atau racun itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan saya tentang interaksi makhluk hidup ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.